Assalamualaikum. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik ya, alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik dan mudah-mudahan pada hari ini semuanya hadir. Apakah ada tidak hadir? Ada. Siapa? Kabarnya apa? Oh, izin pulang ke rumah. Oke, baik, tidak jadi masalah ya. Kurang satu dan kita doakan semoga teman kita itu kalau dia sakit semoga lekas sembuh ya. Amin. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mohon ketua kelas untuk disiapkan. Silakan kita berdoa. Before we start our class for today, let us pray. Pray begin. Pray over. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa lagi dan hari ini kita akan membahas materi berkaitan dengan perdagangan internasional ya, sebagaimana sudah Pak jelaskan dan sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, pada hari ini ya ada beberapa hal yang perlu Pak sampaikan sebelum kita memulai materi. Pertama, berkaitan dengan kegiatan pembelajaran kita. Hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, artinya kita akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Nanti anak-anak sekalian akan Pak berikan suatu pokok persoalan dan anak-anak harus mengidentifikasi persoalan apa yang terjadi di dalam artikel tersebut dan kalian akan mengerjakan soal-soal berdasarkan petunjuk LKPD yang akan diselesaikan nanti ya. LKPD-nya sudah Pak siapkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan perdagangan internasional adalah anak-anak nanti diharapkan mampu memahami konsep perdagangan internasional, kemudian mampu menjelaskan teori-teori perdagangan internasional, mampu mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta faktor-faktor pendukung terjadinya perdagangan internasional, serta tujuan perdagangan internasional. Kita akan masuk pada materi konsep perdagangan internasional, namun sebelum kita pelajari lebih lanjut tentang konsep perdagangan internasional ini, saya akan sampaikan terlebih dahulu, mudah-mudahan kalian semua ingat. Nah, kira-kira ini bagan apa? Angkat tangan dong. Ya, silakan. Itu adalah bagian pelaku ekonomi terbuka. Oh ya, itu adalah bagian pelaku ekonomi terbuka. Oke, semuanya ingat. Coba, mengapa ini dikatakan sebagai bagian pelaku ekonomi terbuka? Karena di sana melibatkan masyarakat luar negeri. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam perdagangan internasional, ya, kita akan melibatkan masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonominya. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, apa sih sebetulnya perdagangan internasional? Kalau setelah kalian melihat bagian ekonomi terbuka tadi, ada yang sudah mengira-ngira, menerka-nerka apa itu perdagangan internasional? Ada yang tahu? Boleh, silakan. Suatu kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan antara satu negara dengan negara lain. Baik, yang sebelah sini. Silakan. Utarakan apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional menurut kamu saja dulu. Ayo, Ferdi. Jadi perdagangan internasional itu merupakan suatu kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh negara satu dengan negara yang lain. Oke, bagus ya. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Oke, belum belajar aja sudah ngerti kamu. Ya, apalagi kita sudah mempelajari semuanya. Berarti kita nggak perlu belajar lagi. Oke, ya. Sekarang perhatikan video berikut ini. Video berikut ini akan menjelaskan sedikit tentang perdagangan internasional. Mohon dicermati. Sahabat ekonomi cerdas,
internasional dapat berupa pinjaman, investasi, bantuan, dan kerjasama internasional. Perdagangan internasional mempunyai beberapa manfaat, antaranya yang pertama dari sebagai sumber devisa, yang kedua sebagai perluasan kesempatan kerja, dan yang ketiga sebagai stabilisasi kerja, yang keempat sebagai percepatan teknologi, yang kelima memudahkan transaksi sosial. Selanjutnya untuk memperoleh dalam syariah introduksi di negara sendiri, kemudian untuk menolong penggunaan investasi asing. Lalu, faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, yang pertama, karena adanya perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, selera atau kesukaan. Yang ketiga, kecepatan biaya produksi. Yang keempat, perbedaan teknologi. Dan yang kelima, ingin memperoleh keuntungan. Macam-macam kebijakan internasional terdapat yang pertama yaitu kebijakan pengendalian negara, di mana dalam kebijakan ini tidak ada yang bertanggung mengenai suatu produk untuk masuk ke dalam suatu negara. Cirinya yaitu kajian dari suatu produk sendiri ditentukan oleh permintaan dan tawaran. Yang kedua, kebijakan perdagangan relevan. Kebijakan ini dibuat untuk melindungi industri dalam negeri dengan membuat berbagai larangan. Contohnya, larangan impor, larangan Terus mereka ekspor, nyatet. subsidi, premi, dan pendamping. Tujuan dari kebijakan internasional ada tiga. Yang pertama yaitu untuk mengendalikan ekspor impor. Yang kedua untuk meningkatkan neraca pembayaran. Kedua untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sahabat, bagaimana? Sudah lama kita perdagangan internasional? Kita perlu tahu juga bagaimana kabar perdagangan internasional Indonesia dengan berbagai negara. Tahun 2012, Indonesia akan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, di mana barang akan bebas masuk ke Indonesia melalui satu jalur impor Amerika Serikat. Nah, di sini kita sebagai rakyat Indonesia harus mengetahui apa-apa saja komoditas perdagangan unggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Baik, ya, itu tadi sedikit tentang video perdagangan internasional, ya. Nah, kira-kira menurut kalian, saya yakin semuanya sudah membuka wawasan terkait dengan perdagangan internasional, ya. Tadi ada konsep, ada teori, kemudian ada faktor, ada juga manfaat dari perdagangan internasional. Coba siapa yang mau mencoba untuk mengulangi apa sih faktor-faktor perdagangan internasional? Satu aja, silakan. Salah satunya itu selera. Selera, baik ya. Jadi selera masyarakat suatu negara itu mempengaruhi faktor terjadinya perdagangan internasional. Oke, good. Nah, kemudian kalau ditanya manfaat, mengapa sih suatu negara itu ingin melakukan kegiatan perdagangan dengan negara yang lain? Manfaatnya apa? Ada yang bisa mengulangi? Mana ya, mana ya? Oh, banyak sekali. Turun dulu. Silakan. Iya, boleh. Perdagangan internasional itu ada sebagai sumber devisa. Sebagai sumber devisa, ya. Jadi perdagangan internasional itu adalah sebagai sumber devisa negara. Sebagaimana Pak sudah jelaskan di awal tadi, ya, bahwa penerimaan negara yang ada di Indonesia ini itu sumbernya banyak sekali, ya. Walaupun sebagaimana kita ketahui bahwa sumber terbesar pendapatan negara adalah pajak, dari sektor pajak, ya. Jadi pajak itu adalah 70%. Dan pajak itu adalah 70% penyokong dana pemerintah Indonesia. Nah, tetapi bukan hanya pajak saja, ya. Ternyata perdagangan internasional juga mendukung, ya, dana dari negara itu sendiri, ya. Salah satunya adalah devisa negara, ya. Apa sih devisa? Devisa itu adalah, ada yang tahu apa itu devisa? Silakan. Devisa itu adalah segala sesuatu bisa dibilang benda atau dalam jenis material seperti uang yang bisa dipergunakan untuk jadi alat tukar perdagangan. Baik, ya. Jadi devisa itu adalah mata uang asing yang ada di negara kita yang digunakan untuk, iya, alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Ya, jadi semakin gencar negara kita ini melakukan kegiatan perdagangan internasional, maka semakin banyak juga devisa yang dimiliki oleh negara kita. Nah, itu salah satu manfaat dari
perdagangan internasional. Nah, kita lanjutkan anak-anak sekalian. Berbicara tentang faktor manfaat perdagangan internasional, tetapi ada hal juga yang paling penting. Timbulnya perdagangan internasional itu sendiri ya dipengaruhi oleh beberapa teori. Jadi perdagangan internasional itu tidak terjadi serta-merta, tetapi ada teori-teori yang mendasarinya. Teori itu apa sih? Teori itu adalah anggapan, pendapat dari para ahli ya tentang perdagangan internasional. Nah, yang pertama, teori perdagangan internasional yang paling fenomenal ini yang paling tua ya. Nah, ini dianut zaman-zaman abad-abad ke-16 ya. Itu ada yang disebut dengan teori merkantilisme. Ini adalah teori perdagangan internasional yang pertama. Ya, teori perdagangan merkantilisme. Ada yang masih ingat? Siapa ya? Ini yang belum nih, boleh. Teori merkantilisme itu kan kalau misalnya suatu negara memiliki semakin banyak logam, maka dia itu tuh sebagai bukti kemakmuran dari suatu negara itu. Jadi pada teori merkantilisme itu membatasi memperbesar ekspor dan membatasi impor. Oke, ya, bagus sekali. Itu berkaitan dengan teori merkantilisme. Jadi intinya pada teori merkantilisme itu ya, kemakmuran ya. Jadi begini ya, perdagangan internasional itu terjadi karena adanya rasa ingin untuk menumpuk kekayaan dalam bentuk logam mulia dari negara itu. Itu loh. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa sumber kemakmuran masyarakat suatu negara itu ditentukan seberapa banyak ya logam mulia yang dimiliki oleh negara itu sendiri. Nah, itu teori merkantilisme. Tentu ini tidak relevan lagi dengan zaman kita sekarang, ya kan? Ini kan kalau dalam bahasa kita dia tidak mau rugi, maunya untung terus. Dan dalam perdagangan internasional kita tidak boleh seperti itu, ya. Harus sama-sama menguntungkan satu sama lain. Nah, kemudian teori yang kedua ada teori keunggulan absolut, ya, atau sering dikenal dengan teori keunggulan mutlak. Ya, intinya dalam teori keunggulan mutlak atau keunggulan absolut ini bahwa perdagangan internasional itu terjadi karena adanya keunggulan di setiap negara itu secara mutlak. Misal Indonesia katakanlah unggul di dalam sumber daya alam, sementara Jepang unggul di dalam sumber daya manusia dalam hal penciptaan teknologi. Nah, dengan demikian ya, Indonesia unggul di sumber daya alam, kemudian Jepang unggul di sumber daya manusia, mereka bisa saling bertukar sumber daya. Oleh karena itu, mereka bisa saling memanfaatkan, mendapatkan keuntungan sama lain, dan akhirnya mereka bekerja sama dalam bentuk perdagangan internasional. Ya, ini teori keunggulan absolut. Ya, artinya setiap negara itu punya keunggulan masing-masing yang tidak dimiliki oleh negara yang lain. Nah, kemudian yang ketiga ada teori keunggulan komparatif. Nah, ini teori yang paling memungkinkan. Walaupun setiap negara itu pada dasarnya tidak memiliki keunggulan sedikit pun, ya, tidak memiliki keunggulan sedikit pun, tetapi tetap terjadi, ya, tetap terjadi perdagangan internasional. Misal, negara Indonesia, ya, dalam hal kegiatan sumber daya alam, misalkan, ya, kita ambil contoh, misalkan di faktor minyak sawit, ya, faktor penghasilan sawit, ya, sawit ya bukan minyak sawit, sawit misalkan. Indonesia dalam 1 tahun bisa menghasilkan 1 ton. Sementara Vietnam hanya bisa menghasilkan 5 ton. Jadi Indonesia itu lebih unggul ya. Nah, kemudian dalam hal karet juga ya, ternyata Indonesia itu bisa menghasilkan 15 ton per tahun. Sementara di Vietnam ya, dia hanya bisa menghasilkan karet itu lebih rendah dari Indonesia. Misalkan hanya sekitar ya 10 ton. Nah, kalau dilihat ya, Vietnam itu tidak ada keunggulan mutlaknya daripada Indonesia, ya. Tetapi kalau kita mikir-mikir, lihat Indonesia, kalau kita lihat dia lebih produktif apabila dia memproduksi karet daripada sawit. Kenapa? Harga karet lebih mahal. Lalu bagaimana dengan pemenuhan sawit yang ada di Indonesia? Dia bisa melakukan impor dari Vietnam. Kenapa? Harganya bisa lebih murah, dan Vietnam pun bisa begitu. Dia menyetop produksi karetnya, dia bisa memproduksi sawitnya. Kenapa? Karena dia bisa mengekspor ke Indonesia. Nah, itu kira-kira berkaitan dengan teori keunggulan komparatif. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Sebelum kita lanjut kepada manfaat dan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya perdagangan internasional.
Di antaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya, sosial dan budaya. Sosial budaya ini sekarang sangat sangat signifikan untuk membuat negara-negara lain itu bergairah melakukan kerjasama perdagangan internasional, khususnya di Indonesia. Indonesia kaya dengan budaya. Kenapa? Karena Indonesia ini adalah negara yang kaya dengan budaya memang dari sananya. Ya, apa sih yang tidak ada di Indonesia? Semuanya ada. Ya, hanya budaya yang jelek yang tidak ada. Ya, jadi semuanya baik. Ya. Nah, kemudian iptek, ya, selain iptek juga ekonomi. Ini faktor-faktor pendolong atau penyebab terjadinya perdagangan internasional. Nah, kemudian manfaat ada 7 yang saya rangkum. Seperti tadi dalam video sudah ada juga, ya. Pak hanya menegaskan lagi supaya kita semuanya nanti bisa memahami konsep-konsep perdagangan internasional itu dengan baik. Nah, yang pertama menjaga stabilitas harga. Jadi, perdagangan internasional yang bermanfaat untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri. Misal, harga beras naik atau melonjak, ya. Itu biasanya terjadi karena pasokan beras di dalam negeri itu jumlahnya sedikit sehingga terjadi inflasi. Oleh karena itu, kita melakukan kegiatan impor. Caranya adalah dengan bekerja sama dengan negara lain, yaitu disebut dengan perdagangan internasional, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, transfer teknologi. Yang tadinya di negara kita tidak ada, dengan bekerja sama dengan negara luar negeri, dengan Jepang misalkan, akhirnya kita bisa menikmati handphone. Ya, ini transfer teknologi. Itu hanya terjadi apabila suatu negara melakukan kegiatan perdagangan internasional. Kemudian yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Yang keempat, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang kelima, menciptakan spesialisasi produk, ya. Kemudian meningkatkan produksi, memperluas pemasaran, dan memenuhi permintaan pasar. Dan yang ketujuh, meningkatkan hubungan persahabatan dengan negara lain. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri, tetapi kita selalu memerlukan bantuan orang lain. Ya, ingat, ya, berhubungan dengan orang lain, berteman, bersaudara itu memanjangkan umur. Ya, jadi kalau negara kita ingin umurnya panjang, sudah semestinya kita menjalin silaturahmi berhubungan dengan negara-negara lain, ya. Nah, dengan demikian, kalau ada kesulitan mereka akan membantu kita, begitupun sebaliknya. Kalau mereka memiliki kesulitan atau menghadapi kesulitan, kita bisa membantu mereka. Oke, sampai di sini semuanya paham? Baik, kita akan lanjutkan. Ada beberapa hal nanti yang akan kita bahas di sini, ya. Berkaitan dengan perdagangan internasional, saya sudah siapkan lembar kegiatan peserta didik, ya. Nanti anak-anak sekalian silakan bentuk kelompok, ya. Terdiri dari 4 sampai dengan 5 orang. Mungkin kalau jumlahnya berapa nih, ya? Nanti bisa dibentuk dalam 5 kelompok. Nah, tugas kalian nanti mengamati dan mengidentifikasi lembar kerja ini. Dan tolong sebelum melaksanakan atau menjawab kegiatan, ya, soal-soal yang ada di dalam LKPD, nanti kalian baca dulu langkah-langkah atau prosedur pengerjaannya. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa silakan membentuk kelompok. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Nah, baik, di lembar kegiatan peserta didik itu kan sudah ada artikel yang perlu kalian amati, ya. Silakan diamati, kemudian didiskusikan dengan teman-temannya, diidentifikasi permasalahan apa saja yang terjadi atau yang terdapat di dalam artikel tersebut. Kemudian nanti kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Oke, silakan, ya. Waktunya kurang lebih sekitar 15 menit. Silakan berdiskusi. Nah, itu langkah-langkahnya dibaca dulu, ya. Nah, ini langkah-langkahnya, kemudian oke, langsung, ya, nanti langsung diisi di bagian yang apa namanya, yang ada titik-titik itu, ya. Nah, silakan. Dibaca dulu artikelnya, nanti dijawab. Berapa tadi? 3, ya? 3 aja, 3 aja.
ekonomi dan perencanaan studi Pemprov Aliansi Negeri. Kalau kan dilepas. Menko Airlangga juga menyampaikan beberapa perkembangan terkait presidensi G20 dan keanggotaan Indonesia pada Bloomberg Business Group yang mengharapkan dukungan dan kerjasama pemerintah Arab Saudi dalam mencapai pembangunan global ekonomi. Pembahasan soal itu menanggapi dengan jelas pertumbuhan ekonomi Arab Saudi yang didorong oleh Indonesia. Menteri Al-Ibrahim juga mengamati pembahasan pengembangan masa depan dan membuat Direkam juga Hit ya. Nanti nggak sampai 50 menit nanti. Bagaimana? Susah? Itu nomor 1 maksudnya. Kamu selesaikan 3 aja dulu. Investasi sama perdagangan sama nggak? Beda. Kalau investasi itu misalnya kalau Arab Saudi menginvestasikan sejumlah uang di Indonesia berarti dia menanamkan modal. Menanamkan saham. modal. Bukan saham. Bukan. Semisal. Iya, dia menanamkan modal. Arab Saudi menanamkan modal ke sejumlah ibu kota di Indonesia. Itu ini tuh apa namanya tuh kayak Arab Saudi itu tuh menanamkan investasi itu tuh untuk menopang itu juga biar karena investasi itu sebenarnya perang Ukraina itu tidak terlalu mempengaruhi Arab Saudi. Nah, tapi negara-negara yang di sekitarnya itu yang dikhawatirkan akan berdampak. Pak. Nomor 3 apa salah? Faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional yang perbedaan sumber daya, Perbedaan sumber daya alam, perbedaan teknologi, perbedaan sumber daya alam, perbedaan teknologi, kebudayaan. perbedaan budaya, sosial budaya. Bagaimana, udah selesai belum? Jadi kan ini kan pembahasan dalam pertemuan Menko Perekonomian jadi kan pada di tersebut pembahasan itu berkaitan dengan penguatan kerjasama Indonesia dan Arab Saudi. Dan poinnya itu dijelaskan pada nomor 2 ini poinnya tentang perdagangan kerjasama kalau bidang investasi. Terus itu selain membahas tentang kerjasama juga dibahas tentang isu global. Nah, ini perkembangan terkait kawasan dan industri global yang menjadi kepentingan bersama dan juga fokus pada orang yang ada di Ukraina dan Rusia. Terus itu untuk kerjasama di bidang ekonomi tentang perdagangan antar kedua negara dan juga rencana kerjasama pada bidang investasi. Rencana investasi berdasarkan nomor 2 itu ya Pak? Ya, apa yang menjadi konsennya di sini? Maksudnya itu Konsen pembahasannya apa? investasi. Nah, ya sudah. Kalau kamu menemukan di situ ada investasi, Tapi ini nomor 1, Pak. ya nggak apa-apa. Kan konsentrasinya. Rencananya. Yang di sini berarti ininya Ya, yang menjadi konsen topik yang mereka bahas itu apa di situ? Kan nggak ada satu kan sebenarnya. Karena ada beberapa kan dia kan konsennya kan nggak hanya satu dia. Nah, kamu tuliskan aja apa-apa aja.
yang menjadi konsen pembahasan antara kedua menteri itu. Menurut kamu kan, karena nanti bisa jadi berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Kalau kamu menemukan tiga atau empat, yang lain bisa satu, bisa dua. Oke? Baik anak-anak sekalian, apakah diskusinya sudah selesai? Oke, kalau diskusinya sudah selesai, nanti setelah ini masing-masing kelompok akan kita berikan kesempatan untuk mempresentasikan ya apa yang telah kalian dapatkan dari eksplorasi, mengidentifikasi dari artikel yang sudah disajikan di LKPD masing-masing tadi. Oke, mungkin untuk presentasi kita mulai dari kelompok mana dulu yang siap nih? 15. Teman-teman yang lain? Oke, kelompok 1 dulu ya. Oke ya, sesuai dengan namanya, urutannya ya. Jadi kelompok 1 akan presentasi lebih dahulu. Oke, silakan kelompok 1. Satu aja berdiri perwakilan boleh. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Jadi pada nomor 1 sendiri itu menjelaskan tentang pokok bahasan antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan juga Menteri Ekonomi dan Perencanaan Arab Saudi Faisal Al-Ibrahim pada artikel. Jadi pokok bahasanya itu ada dua. Yang pertama itu mengenai penguatan kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi di bidang ekonomi. Kerjasamanya itu sendiri berfokus pada investasi. Kemudian ada pembahasan mengenai isu global terkait dengan presidensium G20 dan juga terkait perang Ukraina. Kemudian nomor 2, jelaskan kerjasama ekonomi yang menjadi konsen antar kedua negara. Jadi ada 2 poin yang menjadi konsen antar kedua negara tersebut. Yang pertama adalah mengenai perdagangan antar kedua negara, dan juga yang kedua tentang rencana kerjasama pada bidang investasi. Pada artikel tersebut dijelaskan bahwa fokus investasi antara Arab Saudi dan juga Indonesia pada blue hydrogen dan juga pengembangan ibu kota negara baru, di mana Arab Saudi memberikan bantuan berupa tenaga kerja terampil dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kemudian pada nomor 3, jelaskan faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional antar kedua negara. Faktor pendorongnya adalah sinergi visi antara Arab Saudi 2030 dan juga Indonesia Emas tahun 2045. Jadi diharapkan dengan adanya kerjasama ekonomi ini, maka dapat menunjang dan mendukung visi dari masing-masing suatu negara. Terima kasih. Baik ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, presentasinya sangat baik sekali. Selanjutnya kita akan ke kelompok 5. Oke, silakan kelompok 5. Perwakilan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Saya sini dari perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait diskusi kami. Yang pertama itu jelaskan pokok bahasan pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto dan Menteri Ekonomi dan Perencanaan Arab Saudi Faisal Al-Ibrahim pada artikel di atas. Ya, pokok bahasan antara perbincangan dua elit negara tersebut adalah kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Arab Saudi. Nah, di samping itu juga di teks terdapat bahasan bahwasanya mereka membicarakan tentang G20 atau kerjasama antara negara-negara yang sebagai negara yang potensialnya kuat terkait bidang ekonomi, dan juga membahas tentang energi terbarukan dan juga dampaknya terhadap perang Ukraina. Yang kedua, jelaskan kerjasama ekonomi yang menjadi konsen antar kedua negara. Ya, yang pertama itu ada di bidang perdagangan. Ya, Indonesia dan Arab Saudi sudah lama menjalin hubungan bilateral khususnya di bidang perdagangan. Menko kita menginginkan hal yang lebih terkait kerjasama kedua negara ini. Maka pada saat itu di Swiss terjadilah perbincangan antara kedua menteri tersebut untuk membincangkan tentang investasi yang menguntungkan antar kedua negara, karena kedua negara ini sudah mempunyai visinya yang sudah direncanakan dengan baik, maka investasi ini menjadi
sebagai potensi yang sangat besar untuk untuk mewujudkan visi tersebut. Ya, bisa kita lihat di teks itu kedua menteri mendiskusikan terkait blue hydrogens, investasi blue hydrogens di kota-kota Nusantara, dan sebagai bentuk realnya itu Arab Saudi menyediakan tenaga kerja yang terampil. Dan untuk yang ketiga, jelaskan faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional antar kedua negara. Faktor-faktor pendorong yang terjadi antar kedua negara itu sebenarnya kedua negara ini sudah mempunyai interestnya masing-masing, sudah mempunyai kelebihannya masing-masing. Oleh sebab itu terjadinya pemenuhan antar kedua negara. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu pemenuhan terkait energi terbarukan atau di bidang minyaknya itu belum mapan, sehingga Indonesia akan menjalin kerjasama bilateral di bidang ekonomi ke Arab Saudi. Begitu juga sebaliknya. Sekian, terima kasih. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah tampil. Ya, semuanya sudah tampil dengan cukup baik ya, sudah bisa mengutarakan pendapat masing-masing berkaitan dengan artikel yang sudah kita bahas bersama-sama di LKPD. Nah, dari beberapa kelompok yang sudah tampil tadi, ya, kira-kira masih ada kebingungan atau kegalauan tidak berkaitan dengan perdagangan internasional, konsep, teori, dan lain sebagainya ini? Tidak? Semuanya sudah jelas? Semuanya sudah jelas. Oke. Atau ada yang ingin menanggapi nih? Silakan. Bagaimana dengan penampilan kawan-kawannya tadi? Senyum-senyum saja. Oke, berarti kita anggap semuanya sudah tampil dengan baik ya, tidak ada masalah berkaitan dengan materi perdagangan internasional. Baik anak-anakku sekalian, untuk mengukur sejauh mana ketercapaian kita dalam menguasai konsep perdagangan internasional dan teori-teori perdagangan internasional, manfaat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi, maka kita akan bersama-sama melakukan tes dengan bermain Kahoot. Oke, sekarang silakan dipersiapkan gadgetnya masing-masing ya. Kita akan coba mereview materi yang sudah kita pahami. Coba kita mau lihat nanti pemahaman kita sampai di sana. Oke, saya siapkan dulu ya. Oke, kita menunggu nama asli. Nama asli. Ini masuk nanti. Penilaian namamu asli nanti. Tapi nggak apa-apa, ini tidak masuk rapor. Tapi menambah nilai. Nilai bu, ada yang tuntas perdagangan internasional. Ayo. Oke, kita mulai? Oh, belum. Oke, boleh. Hah? Iya. Berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hah? 24. 2 lagi. Siapa lagi satu? Apa belum masuk? Hah? Oh, masing-masing pakai laptop, pakai handphone bisa. Sudah? Oke, kita play ya. Oh, satu lagi kita tunggu ya. Nah, berhasil semuanya. Oke, kita start. 1, 2, 3. Ayo.
Kegiatan suatu negara membeli produk dari luar negeri disebut apa? Ayo. Tidak mungkin pemirsa. Iya. Wow. Ada 2 orang ya. Apa itu? Pilihnya apa itu 2 orang itu? Kuning. Ekspor ya. Aduh. Kita next ya. Soal kedua. Nanti ya. Aldo sudah terlatih dia. Ya, 1, 2, 3. Rusia tidak dapat melakukan perdagangan internasional ya di bidang energi. Salah satu faktor penyebabnya apa? Silakan. Iya. Ayo. Hijau guys. Iya. Bagaimana? Ada yang salah ya. Oke. Siapa ya yang di atas? Jeng. Lanjut. Ayo dibaca yang sungguh-sungguh ya, yang teliti, yang cermat. Oke. Tujuan diadakannya perdagangan internasional. Ya Allah, tidak terpencet. Iya, aku pencet. Iya. Dan ini hit seluruhnya aja dari sini. Lanjut ya. Ya, 1, 2, 3. This is the last question. Faktor yang dapat menghambat perdagangan internasional apa? Yang menghambat pemirsa. Ya. Yang menghambat anak-anak. Yang menghambat. Ayo. Yang menghambat ya. Perbedaan bahasa ini bisa menghambat kalau kita tidak paham dengan bahasanya ya. Kalau perbedaan SDA ini mendukung ya, justru dia mendukung kegiatan sumber daya alam. Berbeda itu malah itu menjadikan suatu keuntungan ya. Sumber daya manusia mendukung, keinginan memperoleh devisa itu mendukung ya. Jadi yang satu-satunya ya yang bisa menghambat adalah perbedaan bahasa. Bagaimana? Oke, saya baru tahu ya, ternyata ini faktor banyaknya remedial. Oke. Anda tidak cermat. Ya. Iya, siapa pemenangnya? Iya. Siapa? Jeng. Oke. Kita berikan tepuk tangan. Tepuk tangannya mana? Oke. Reni mana Reni? Iya, berdiri. Iya, juara 1 ya. Kemudian Zahira mana? Iya. Yayan mana? Wah, ya. Oke. Baik ya. Wah. Oke, ya. Baik anak-anak sekalian ya, demikian tadi kegiatan penilaian kita ya atau review pembelajaran kita dari perdagangan internasional. Ya, ini bukan
segalanya ya. Jadi memang di dalam kegiatan kompetisi itu pasti ada yang menang, ada yang kalah, tetapi semuanya sudah bisa menjawab dengan baik ya. Hanya saja perlu peningkatan pada kompetensi dan pemahaman kita, termasuk ketelitian di dalam menjawab soal-soal itu penting ya. Kadang-kadang kita sudah paham dengan materi, sudah hafal, tetapi terjebak dengan kata-kata dalam soal ya. Jadi perlu cermat ya dalam memahami dan mengidentifikasi soal-soal itu. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Artinya semuanya sudah paham ya. Baik ya. Kita simpulkan bersama-sama materi kita hari ini berkaitan dengan perdagangan internasional. Silakan, siapa yang bersedia untuk menyimpulkan, singkat saja. Zahira, silakan. Ya, silakan berdiri. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini mengenai perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua negara untuk melakukan kegiatan jual beli antara barang atau jasa. Juga ada faktornya. Faktor pendukungnya itu salah satunya selera, ada juga untuk memenuhi kebutuhan atau memperoleh keuntungan. Dan juga ada manfaatnya, yaitu untuk memperoleh devisa. Dan juga ada teori-teorinya, yaitu merkantilisme. Yang kedua itu teori keunggulan absolut. Yang ketiga itu teori keunggulan komparatif. Baik, terima kasih ya. Baik, artinya materi yang sudah kita pelajari pada kesempatan hari ini itu semuanya bisa terserap dengan baik ya. Kalian sudah paham dengan konsep perdagangan internasional, paham juga dengan teori-teori perdagangan internasional, paham juga tentang manfaat dan tujuan dari perdagangan internasional itu sendiri. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anakku sekalian, dengan kesimpulan tadi maka berakhir juga pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini nantinya bisa kita kembangkan, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ya, dan ke depan mari kita senantiasa menjaga kesehatan kita tetap belajar ya, agar kita bisa terus untuk bertahan dalam dunia pendidikan ini dan nantinya kalian semua bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan. Oke ya? Iya, pertemuan berikutnya kita akan bertemu lagi pada pembelajaran masih ya di perdagangan internasional tetapi dengan materi neraca pembayaran. Oke? Demikian pembelajaran kita pada hari ini, Pak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Negeri Sumatera Selatan.